Pengen tahu. Camat Cipondo saat itu. Oh, jadi Itu ya, itu Camat Cipondo. Waktu itu siapa Camat Cipondo? Calon wali kota. Oh, maksudnya Mas Harudin? Iya, beliau. Makanya kita itu udah bersahabat banget, bukan baru kenal gitu. Beliau banyak membantu saya. Saya sudah dimandatkan oleh partai PKS untuk berkomunikasi dengan partai lain, untuk berkomunikasi dengan calon-calon lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin. Indeks spiritualnya lagi tinggi kayaknya. Pakai mukadimah segala. Aja gua pakai mukadimah begitu dia senyum aja dari tadi. Makanya saya nggak apa-apa deh. Karena hari ini itu narasumber kita Bang Haji. Oh gitu. Iya, calon wali kota Tangerang yang dekat dengan masjid. Jadi kita harus sesuaiin deh. Oh, gitu. Ada budayanya nggak kayak biasa. Ya kan? Jadi harus kita sapa dulu deh. Bang Haji Fredianto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat sekali. Sehat sekali ya. Bang, kita sebelum masuk ke urusan politik, pertanyaan soal Pilkada Kota Tangerang, sedikit dulu Abang cerita soal ya masa kecil, pendidikan dan pengalaman lah Bang, pengalaman berkarir. Karena Abang juga kan di Pileg 2024 kemarin terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tangerang ya. Bangga. Baik, Bung Fahmi. Alhamdulillah, saya sih asal dari Kota Malang ya, dari Arema. Jadi saya sekolah biasa saja. Saya sekolah, cuman dulu pernah juara ya, kelas 1 juara kelas, terus. Iya, 10 besar lah, 10 besar itu saat kelas SD, SMP, SMA itu sudah 10 besar terus, seperti itu. Dan karena badan saya dulu besar. Oh, sampai sekarang iya, sampai sekarang besar. Jadi orang besar. Mudah-mudahan ya, seperti itu. Saya sering ditunjuk oleh teman-teman itu ataupun oleh guru itu menjadi ketua kelas. Seperti itu. Jadi ya mungkin secara negosiasi komunikasi kepada teman, komunikasi kepada guru itu bisa diterima, mungkin itu yang menjadi, kalau saya menilai ya, saya menilai dari situ yang ini masalah sekolah. Dan setelah saya SMA itu, karena saya ini adalah anak seorang pegawai negeri, penagih negeri biasa, bukan pejabat, dan ibu saya seorang penjahit. Alhamdulillah, saya nggak ada modal, akhirnya saya bekerja dulu. Ya seperti itu, saya bekerja. Belum kuliah bekerja? Belum ya. Setelah itu saya mencoba mendaftar ke Universitas Brawijaya, dulu ada D3 Polteknya ya. Kalau S1 mungkin saya nggak pernah belajar, saya nggak suka belajar, udah saya ingin kerja saja. Kalau bisa saya kuliah sambil kerja, ya seperti itu. Dan alhamdulillah saya keterima di Politeknik Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Sipil. Nah, setelah saya kuliah 3 tahun, lulus, saya langsung diterima bekerja karena mudah saat itu, kalau Politeknik itu mencari pekerjaan itu mudah ya. Dan saya diterima di konsultan di Surabaya setelah itu. Karena konsultan ya menurut saya kurang tantangan, akhirnya saya melamar lagi pekerjaan, akhirnya keterima di perusahaan pembekuan udang. Saya sebagai set manager di situ, saya sebagai saat itu sedang membangun ya di Kabupaten Malang. Setelah itu juga merasakan berapa tahun di situ, saya 2 tahun. Saya ini orangnya nggak bisa diem, jadi kalau cuman begitu kayaknya gimana ya, di pabrik kan kita tahu di pabrik itu cuman kayak terkungkung aja, ibaratnya gitu, nggak ada ini, kurang. Akhirnya saya mencoba
begini, saya izin saya kepada JM-nya waktu itu JM, saya izin untuk kuliah sambil kuliah di weekend. Tapi nggak boleh, nggak diizinkan sama itu, makanya saya terus mengundurkan diri seperti itu. Dan mengundurkan diri itu saya langsung diterima bekerja di perusahaan properti yang terbesar di Malang. Jadi mundur langsung dapat kerjaan ya lagi. Begitu. Dan di situ saya kerja selama 2 tahun dan di situ bebas boleh asalkan kuliah mah nggak ada masalah, asalkan tidak mengganggu jam kerja. Dan alhamdulillah saya saat itu sampai 2 tahun ya kuliah, akhirnya saya bisa lulus S1. Nah, setelah lulus perjuangan tuh. Jadi ya sambil saya dulu pekerjaan saya, selain saya bekerja di perusahaan perumahan itu ya, karena saya sebagai yang menghitung RAB, yang menghitung struktur bangunan, itu saya bagian di perencanaan ya. Jadi sering saya itu mendapatkan side job dari kontraktor untuk menghitung RAB itu alhamdulillah. Jadi saya kerjanya itu kayak hampir 24 jam. Seperti itu. Ya karena berarti makanya itu bekerja keras banget seperti itu. Karena kan kalau bekerja aja kurang lah kita di zaman itu di tahun 2000-an kan kalau bekerja itu kan kalau hanya di satu perusahaan pasti kita akan kurang. Ya memang mungkin saya mempunyai jiwa dagang ya. Saya dulu juga kuliah, mungkin saya ceritakan sedikit, saya kuliah pun sambil dagang seperti itu ya. Dan setelah dari situ 2004 lulus, akhirnya saya diterima, diajak ini, bukan diterima ya, tapi diajak oleh teman saya yang ada di Jakarta. Karena mungkin ya tahu kinerja saya. Dia dulu satu kantor dengan saya, tapi dia sudah berangkat ke Jakarta dulu. Nah, itu menarik teman-teman dari Malang. Dan 2004 saya ditarik. Saya ditempatkan di perumahan di Pasar Kemis, Kedaton Golf ya. Kedaton Golf. Besar juga itu besar. Terus sempat di situ kira-kira 4 tahun mencoba untuk dikembangkan, tapi nggak bisa. Kurang lah karena banyak permasalahan permasalahan izin atau permasalahan tanahnya seperti itu. Dan alhamdulillah 2007 saya sama owner sama bos saya dikirim ke Cipondo. Dikirim ke Cipondo, saya memegang proyek untuk Taman Royal. Taman Royal. Taman Royal 123. Ya. 123 ya. Tahun berapa ya? Tahun 2007, mulai 2007. Saya sebagai manajer proyek awalnya. Setelah di situ sampai tahun 2000, itu dulu kan memang sedang bagusnya. Saat bagusnya properti itu bagus. Jadi saya pun ditarget sama owner itu bisa berjualan. Saya mengajukan target 100 ya, saat itu 100 M gitu ya. Tapi sama owner diminta harus kamu bisa 1 tahun 150. Tapi alhamdulillah saya tidak terpenuhi. Tapi kalau kan namanya bos pasti mintanya kan tinggi-tinggi. Udah paling harus bisa. Ya kadang-kadang nggak masuk logika juga permintaan bos itu, tapi ya udah kita namanya prajurit siap gitu aja. Dan alhamdulillah saat itu rata-rata setahun saya jualan rumah maupun ruko itu bisa sekitar 115, 105 setahun gitu. Di atas 100. Di atas 100 gitu. Iya. Nah, di tahun 2012 karena prestasi itu bagus, akhirnya saya diangkat sebagai direktur 2012. 2012 sampai
2014. Nah, 2014 itu sudah mulai kebijakan bank itu sudah mulai tidak seperti yang pada saat 2010 2009 itu. Kenapa? Banyak saat itu developer yang nakal. Jadi saat itu kan nakal. Jadi dia ngurus izin, terus punya tanahnya dijaminkan ke bank. Terus nggak laku, dia kan nggak bisa bayar bank. Akhirnya udah macet lah itu. Akhirnya mulai dari situlah kalau kecuali untuk developer yang besar ya itu masih dipercaya bank. Kalau developer yang menengah ke bawah itu tidak diberikan fasilitas untuk KPR itu harus ada rumahnya. Kalau dulu kan fondasi sudah bisa dicairkan, seperti itu. Nah, saat itulah 2013 kalau nggak salah 2013 ke atas itu udah nggak bisa. Harus berlanjut sampai sekarang itu. Sampai sekarang susah. Nah, itu karena developer yang nakal, terus dia mempunyai izin atau apa gitu. Jadi kalau di bidang mudah-mudahan kalau di bidang perumahan ya saya udah mulai mungkin itulah maksudnya udah hafal lah ya. Kayaknya gimana. Jadi kalau jadi wali kota bangun perumahan rakyat tuh kayaknya gampang. Insya Allah. Ini sudah ada di sini. Tapi nggak dibocorin sekarang ya. Karena belum. Tapi tahan dulu lah. Belum juga ini pilkadanya kan pendaftaran masih dinamis. Tapi kita doakan biar masuk arena pertarungan. Kita tarung ini kan ibaratnya sparring ya, bukan musuhan ya. Musuhan kita semua pasti kenal dengan calon-calon ini kenal, tapi ini bukan kita lawan bertanding ya, bukan musuh. Kalau zaman dulu kayak saya rasa kalau ini akhirnya ya, kalau sekarang tanding habis itu ya udahlah kita ngopi bareng. Ya memang bagusnya kan gitu. Ya seperti itu harusnya. Kalau enggak pembangunan terhambat, banyak yang dikorbankan lah. Kasihan kalau apalagi kalau ini ya di ASN kalau nggak dukung itu nanti bisa jadi tahanan. Kasihan. Jadi kita dewasa menyikapi politik itu harus dengan dewasa lah. Maksudnya kalau saatnya kita berpolitik ya sudah, kalau sudah selesai seperti itu. Ya, tapi ini susah. Tapi mudah-mudahan nggak bisa. Kita melihat pemain-pemain politik di Kota Tangerang ini luar biasa. Kakap ya. Sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Betul, seperti itu. Terus saya lanjut ya, boleh ya. Boleh. Setelah itulah saya di tahun 2014 alhamdulillah saya karena banyak hubungan dengan para birokrat karena bahkan sama-sama dulu selain saya sebagai karyawan di Taman Royal, saya juga mempunyai klaster. Iya. Merintis usaha sendiri. Ya, itulah baru sekitar tahun 2008. Itu saya merintis usaha sendiri. Dan itu yang yang membantu siapa? Saya itu siapa gitu. Kalau ingin tahu. Siapa? Camat Cipondo saat itu. Jadi dibocorin ya. Itu Camat Cipondo. Itu siapa Camat Cipondo? Calon wali kota. Calon wali kota juga. Maksudnya Mas Harudin. Iya, beliau. Makanya kita itu udah bersahabat banget, bukan baru kenal gitu. Beliau banyak membantu saya karena namanya perumahan, saya dulu di swasta. Taman Royal kan di Cipondo ya. Namanya swasta sama pemerintahan tingkat kecamatan ataupun dari tingkat kota kan pasti sinergi untuk membangun kota kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah kenal lama ya? Iya, beliau yang membantu itu saya diberikan tanah murah, bisa dicicil loh ya. Makanya itu yang akhirnya tuh saya mempunyai lagi perumahan lagi namanya di belakang Banjarwijaya itu ada namanya perumahan Kenari. Wah, itu saya sendiri sendiri. Laku keras tuh. Ya, laku keras. Ya itulah banyak yang sinergi lah ya seperti itu zaman-zaman. Jangan-jangan jadi gini deh. Jangan-jangan kemunculan beliau juga
Hah? Iya kan? Jangan-jangan udah setting nanti ketemunya sama Mas Sarudin lagi. Wakilnya Mas Sarudin. Nih, ini Oke, kira-kira ya. Kita ini bener enggak ya? Ya. Ya. Jadi politik itu namanya ya politik 5 menit bisa berubah. Iya, gitu loh. Dan masih dinamis, saya terbuka dengan siapapun. Jadi kalau PKS, saya mewakili PKS itu terbuka. Siapa yang kita bisa satu misi dan visi dengan kita, terus siapa nanti yang bisa bekerja sama untuk membangun kota Tangerang itu. Ya kita sih di PKS sendiri kan menginginkan sosok pemimpin yang adil seperti itu. Jadi kalau pemimpin yang adil, insya Allah itu akan makmur. Iya, itu kuncinya. Sejahtera rakyat. Ya, kuncinya. Ya, seperti itu. Iya. Sebelum ke yang lebih jauh kan kita tahunya kalau PKS Kota Tangerang itu awalnya itu Pak Hilmi Fuad yang diusung. Ya. Kok tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata yang mendapat rekomendasi adalah Bang Haji. Itu Ya. gimana ceritanya? Baik. Itu dinamikanya ya cepat ya, karena sudah musyawarah antara di tingkat DPD, terus DPW sampai DPP itu kan mempunyai penilaian. Saya kan sebenarnya di PKS ini juga baru. Ya mungkin wallahu alam ya. Kalau mungkin dulu saya tahu sudah bisa nyalon ini, mungkin bisa juga saya gitu. Tapi yang terpenting kemarin Pak Hilmi itu karena Pak Hilmi Fuad itu pemilihnya kan banyak. Di dapil Banten 8 ya. Kalau di Banten 8 ya kalau nggak salah. Tangerang dapil 3 dan 4. Kan di sana dapilnya. Itu pemilihnya banyak. Jadi makanya itu harus kita jaga. Aset. Jadi Pak Hilmi diminta oleh partai untuk menjaga aset itu kan konstituen kita itu kan aset bagi kita. Ya, makanya beliau setelah di PKS mengadakan analisa terus musyawarah ini Pak Hilmi mungkin harus banyak di masyarakat, maksudnya melalui dewan, jadi konsentrasi ke dewan seperti itu yang saya seperti itu. Tapi legowo Pak Hilminya, karena kan Bang Haji kan orang baru di PKS, ujung-ujung langsung dicalonkan menjadi wali kota itu. Ya itulah bedanya, mungkin mohon maaf, bedanya dengan partai lain. Kita itu kalau kita di PKS itu nggak boleh mengajukan. Jadi nggak ada istilah mengajukan. Kalau mengajukan udah dicoret duluan. Pasti mempunyai. Kalau ambisi aja. Ambisi pasti punya tujuan yang enggak ini. Ya namanya orang ambisi. Kalau kita kan begitu nggak boleh. Yang benar memilih pimpinan itu kan yang dipilih, bukan ayo pilih saya kan gitu. Ya karena ini karena ini demokrasi harus begitu ya udah kita ikuti seperti itu. Ya beliau juga bahkan nanti akan membantu saya. Iya, beliau akan membantu saya all out untuk ini Karena rekomendasi sudah keluar ya. Iya, mandat. Oh, surat mandat. Kalau rekomendasi mungkin nanti setelah pasangan. Oke. Mandatnya sudah keluar. Sudah mandat, saya sudah dimandatkan oleh partai PKS untuk berkomunikasi dengan partai lain, untuk berkomunikasi dengan calon-calon lain seperti itu. Jadi ketua kita Pak Arief juga sudah menginstruksikan ke saya boleh mengizinkan untuk komunikasi dengan semua partai ataupun calon. Nah sejauh ini sudah dengan ada komunikasi yang intens dan sudah mengerucut kira-kira? Ya kalau mengerucut belum ya, masih jauh ini kan. Mengerucut kan belum. Mungkin aja udah ada yang mengerucut. Ya belum ya, kita belum pada mengerucut karena semua juga masih terbuka masih cair. Seperti saya yang sudah komunikasi dengan Gerindra, dengan Pak Tuwidi sudah terus dengan dengan PKB sendiri juga sudah, dengan Ketua Pak Ahmad Fuadi, terus dengan Pak Sarudin
juga sudah. Pak Sarudin ya karena komunikasi sahabat gitu ya. Oh iya, justru yang ngeri gitu. Yang tahu deal gitu. Terus yang komunikasi lagi dengan Pak Jajuli juga kita sudah komunikasi dengan calon Pak Haji Jamal, Dinas Pendidikan juga kita sudah komunikasi. Banyak yang sudah kita komunikasikan ya. Masih sekedar kita komunikasi bagaimana visi misi seperti itu. Belum ke teknis ya. Belum ke teknis bagaimana kita nanti ini belum ada. Karena ini masih terbuka banget lah. Masih sangat cair lah ya. Cair. Tapi di antara itu yang kira-kira serg dengan visi misi Bang Haji siapa? Yang serg ya? Yang cocok sejalan. Yang cocok kemarin sih Pak Jamal itu menyampaikan, wah ini cocok nih untuk di kota Tangerang mempunyai visi misi yang pernah saya sampaikan di waktu pertanyaan di PKB waktu penjaringan PKB. Pernyataannya Pak Jamal. Iya, pernyataan beliau. Cocok nih untuk menyiapkan. Tapi Bang Haji cocok nggak sama Pak Jamal? Ya, belum sekarang lah nanti. Belum sekarang ya. Nanti kita sih cocok aja asalkan semua ini kita cocok aja. Ini kan bukan masalah masalah perorangan, tapi yang harus kita pikirkan ini cocok nggak untuk masyarakat Kota Tangerang. Oh iya betul. Bang Haji, PKS itu selalu menjadi lawan petahana nih dalam sejarah pilkada di Kota Tangerang. Waktu 2008 Pak Wahidin dengan Pak Arief, PKS Pak Boni yang maju. Kemudian 2013. Di tahun berikutnya 2013 tuh Pak Hilmi Fuad berpasangan dengan Pak Syukur melawan petahana juga Pak Arief yang mantan wakil. Posisinya kalah tuh. Iya. Posisinya kalah. Nah kalau kemarin kan yang 2013 ya. Kemarin 2018 itu kan Pak Ariefnya lawan Kota Kosong. Iya. Kemudian sekarang PKS mencalonkan lagi calon wali kota. Lawannya petahana juga nih, ada lawan petahana Mas Sarudin, ya kan? Walaupun kawan kan, tapi kita belum tahu nih apakah nyatu apa enggak nanti. Iya, betul. Tapi kalau dilihat dari katakanlah sendiri-sendiri, itu kan tradisinya kalah tuh lawan petahana. Nah, itu jadi pelajaran penting nggak di PKS tuh? Oh, menjadi sangat penting, ya, sangat penting. Jadi kita itu sebenarnya gini, dari politik ini bagaimana kita menang. Iya kan? Sebenarnya gitu. Semua orang juga tahu, bukan kalau zaman dulu mungkin bisa dikatakan lawan, bukan kita tanding saja. Kalau kita memang nanti tanding, kita nggak kita kalah atau menang, ya udah kita tetap harus bersama-sama membangun Kota Tangerang kan begitu. Maksudnya strateginya all out maksimal untuk menang. Iya. Takdirnya kalah gitu maksudnya. Iya. Tapi juga nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan apa? Kalau kita kan sudah ini ya, dari historinya kan kita melawan terus gitu ya. Ya nggak begitu juga, nggak harus lawan. Iya. Ya harus. Kita pun boleh jadi sekarang bisa jadi pasangannya petahana maksudnya gitu. Ya, bisa jadi bukan pasangan atau bagaimana, nanti kita lihat akhir karena gitu seperti itu. Nggak bisa dipastikan sekarang, nggak bisa dipastikan sekarang. Jadi ada ini kan. Nanti insya Allah kita nggak bisa pastikan seperti itu. Betul. Memang kita nggak bisa pastikan. Iya. Kalau masa depan kita nggak bisa pastikan. Iya. Kita hanya bisa merencanain merencanakan. Bang Haji kan baru di PKS, baru ya 3 tahun, terus langsung terpilih jadi anggota DPRD. Belum juga duduk di anggota DPRD, harus mundur untuk mencalonkan wali kota. Emang itu udah di
dipersiapkan sedemikian rupa, untung ruginya lah kalau dalam bahasa kasar. Kalkulasinya. Baik, alhamdulillah saya di PKS ini mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Jadi terhadap perjuangan ataupun dakwah. Jadi apapun yang kita lakukan ini niatannya hanyalah ibadah. Jadi itu, jadi itu ibadah ikhlas. Bagaimanapun nanti biar Allah aja yang menentukan seperti itu. Jadi dan apa namanya untuk tadi yang masalah apa namanya sudah dipersiapkan ya. Kalau saya sudah menjadi apa namanya menjadi bakal calon ini, insya Allah semua sudah dipersiapkan. Nggak mungkin DPD itu asal-asalan aja atau bagaimana. Udah pasti kita udah persiapkan, udah apa dipersiapkan dengan matang, insya Allah seperti itu. Seperti itu. Benar-benar dekat masjid ini. Ya. Ibadah urusannya. Memang harus begitu. Harus begitu. Karena identik dengan apa namanya dakwah. Identik dengan dakwah. Tapi Bang Haji, sudah survei Bang Haji? Survei akhir Juni. Oh, akhir Juni ya. Internal. Ya. Jadi sejak kemunculan nanti di surveinya akhir Juni. Oh, berarti belum ada pegangan dong berarti ya? Belum. Cuman ya kita. Kan kalau mengacu pada survei yang sudah dikeluarkan beberapa lembaga, kan namanya masih Pak Hilmi Fuad dari PKS itu. Iya. Dan kita insya Allah sudah bisa ini kan ya, sudah bisa apa namanya. Bukan pastikan, tapi kita mempunyai modal di PKS itu kan mesin partai ya. Jadi begitu dari ketua, dari pimpinan, pemerintahan semua itu surveinya ya itu semua itulah di PKS seperti itu. Jadi bisa cepat, kalau masalah survei itu cepat dibuat itu bisa. Oh, maksudnya itu internal ya. Oh, survei internal. Ya. PKS itu kan 6 kursi. Kira-kira 100.000 lebih lah ya suara. Ya. 100.000 lebih ya. Meskipun survei eksternal kita pun akan cepat karena saya juga langsung sosialisasi. Langsung saya dibawa oleh alek kita, dibawa oleh apa caleg-caleg kita ke tempat ini. Jadi langsung kemana-mana. Saya kemarin sudah ke Cibodas kemana. Berapa titik tuh sehari itu? Kemarin kita kadang-kadang ya 3 gitu, 3 rata-rata 3 lah. 2 sampai 3 nggak banyak-banyak lah kita. Pelan lah, maksudnya juga dibantu kan? Iya, alun-alun asal kelakuan ya. Dan kita dibantuin oleh kader-kader kita. Ya. Jadi kalau pas ada acara apa namanya kemarin ada prakerja di Cibodas saya ke sana. Nanti ini kesempatan lagi pas acara Idul Kurban. Nah itu kita berkenalan dengan masyarakat seperti itu. Iya. Itulah. Tapi apa namanya wajah Bang Haji ini serupa dengan mirip-mirip dikit lah sama Kang Aher mantan Gubernur Jawa Barat. Jadi mungkin karena mirip itu terutama orang yang asal Jawa Barat gitu yang mungkin di Kota Tangerang atau memang dia berada di Kota Tangerang pasti nggak asing. Jadi benar juga deh kalau memang bisa cepat juga dikenalnya. Iya. Karena ada kemiripan benar ya. Bisa jadi kali ya. Iya. Jadi ya ini ada apa namanya cerita. Jadi saya waktu saya kan mempunyai sekolah tinggi bahasa asing. Oh. Di Tiga Raksa. Saat saya mewisuda mahasiswa itu ada orang dari Dikti dari Bandung. Iya. Saya disalamin, Kang Aher gitu. Oh gitu. Masa, ternyata salah. Ternyata hanya itu. Kami satu lah, tapi kami satu bukan kami 3. Iya. Seperti itu. Jadi, memang bener ya kayak gitu ya. Saya bukan hanya sekali. Iya, bukan hanya sekali kan. Hanya sekali. Karena saya ngelihat pertama spanduknya Bang Haji itu memang, kayak mirip langsung itu saya tuh langsung. Jangan-jangan ada hubungan saudara. Iya gitu, tapi nggak ada ya? Ya saudara satu PKS. Oh iya, saudara separtai ya. Seperjuangan di PKS. Perjuangan ya. Iya. Sedikit Bang Haji kita ke visi misi. Pengen diapain sih Kota Tangerang nanti ke depan? Programnya Bang Haji. Prioritas. Iya. Jadi melihat Kota Tangerang ini Kota Tangerang ini adalah kota yang agamis ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi
kenapa mungkin pendahulu-pendahulu kita itu membuat slogan ya. Kota Tangerang kota yang akhlakul karimah, ya kan? Dan itu memang itu yang tepat, barangkali dulu tepat sudah melalui pembahasan khusus ya. Jadi karena kota Tangerang ini kota yang berakhlakul karimah, ya sebenarnya lebih kalau program-program saya insya Allah nanti kalau Allah takdirkan bisa menjadi pemimpin di kota Tangerang, yang pertama adalah perbaikan lebih kepada akhlak. Itu yang susah. Kalau orang bangun gampang, punya uang udah bangun gampang. Tapi akhlak. Dan alhamdulillah saya ini kan punya sekolah. Iya. Di sini punya sekolah, saya punya sekolah di SDIT. Kota Tangerang ya, ada SDIT sama SMPIT juga. Gitu. Jadi memang kita melihat anak sekarang itu udah luar biasa, beda dengan zaman-zaman kita dulu. Nah, itu makanya bagaimana kita menyesuaikan pendidikan dengan zaman sekarang ini, tetapi tidak melawan melawan zaman. Kalau kita melawan zaman udah susah, seperti itu. Jadi kenapa itu? Yang pertama adalah perbaikan akhlak. Makanya saya nanti program saya yang pertama adalah menyediakan fasilitas internet gratis di setiap RW. Itu tujuannya apa? Tapi kita dampingi. Jadi kalau internet ini kita melihat anak-anak sekarang itu jajannya jajan kepada minta ke orang tuanya bukan jajan cilok atau apa ya, jajan kuota. Sampai kalau saya lihat di taman di dekat area Telkom itu kan memang menyediakan wifi gratis itu. Itu anak-anak bawa laptop, ada yang bawa handphone pada nongkrong di situ. Nah, berarti itu kan memang diperlukan secara langsung. Itu aja maksudnya program itu yang bisa langsung, apalagi kemarin saya saat pileg itu, saat kampanye itu bisa merasakan apa yang diinginkan oleh warga langsung. Ya bukan Pak Ji, waduh data habis nih ya. Berarti yang berusaha data sebenarnya. Kuota ya bukan. Ya. Jadi kenapa nggak kita ini karena resmikan. Kita resmikan di setiap kita sediakan fasilitas di setiap RW untuk masyarakat menjangkau, karena memang sekarang teknologi nggak bisa dihindari ya kan. Dan kita memberikan kepada generasi muda bagaimana penggunaan internet yang baik, ya, seperti itu. Ya nanti kita sih sudah siapkan, sudah siapkan karena kita di sekolah kita pun SMP itu boleh bawa ini. Anak sekarang jangan dibeli ini kan, tapi tugas kita apa? Kita mengarahkan. Tapi kemarin buktinya dengan adanya dengan adanya itu menjadi prestasi kalau kita dampingi. Kemarin kan kita juara juara PS. Game itu juara kita di Asia loh. Iya, makanya itu kan e-sport e-sport juara itu dan hasil survei memang di Indonesia ini adalah penggila bola. Banyak kan yang paling PS bola sih. PS di bolanya di PS menang, tapi realnya nggak pernah menang. Makanya nggak apa-apa, yang penting ada prestasi di situ ya. Nah, yang kedua kita itu berdasarkan hasil survei lembaga survei dunia bahwa di Indonesia ini adalah orang yang suka bola. Makanya kita sediakan per kecamatan lapangan futsal. Ya kan ini nggak susah-susah amat kalau kita nyediain lapangan futsal, nggak susah, wifi nggak susah, nggak usah yang terlalu jauh, maksudnya yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau kita ada 13 kecamatan ya 13 lapangan futsal yang bagus ya, tapi yang berkelas yang representatif ya seperti itu. Dan masih banyak kita fasilitas umum tanah-tanah di kita fasilitas yang diberikan dari developer kan juga banyak ya. Dan pemerintah juga masih banyak mempunyai tanah-tanah kosong. Terus yang ketiga ini saat ini kita banyak melihat anak-anak itu pada nge-track. Itu kalau saya melihat di dekat Alam Sutra di mana itu sampai sering ada yang meninggal.
Ya, itu makanya ya saya terpanggil. Anak muda sekarang ini harus disediakan ruangnya. Dan ini nggak banyak sebenarnya kalau kita membuat sirkuit yang resmi. Sirkuit itu resmi untuk anak-anak balap. Saya pun dulu mudanya juga balap juga. Istilahnya sembari deh. Jadi kan dia kan bisa langsung merasakan. Oh, kalau dibuatkan ini mungkin bisa mengurangi. Bagaimana sekarang kemarin dari kepolisian merazia itu, tapi nggak pernah berhenti secara permanen. Polisi pergi udah pada ini lagi. Udah kita buatkan aja ini, kita didik. Sekarang nggak bisa kita lawan anak muda sekarang itu merasa dia pinter. Ini kita nggak bisa, makanya generasi muda. Jadi generasi muda ini sekarang lebih banyak ya. Kalau nggak salah generasi muda itu sekarang 60%. Yang milenial itu. Milenial. Nah itu, jadi itu ya program yang ketiga. Terus program yang keempat ini adalah UMKM. Jadi UMKM ini saya melihat UMKM di Kota Tangerang ini bagus. Sebenarnya banyak orang yang sudah bisa produksi apapun, produksi seperti contoh tas ya, tas rajut. Terus ada juga makanan mau banyak. Makanan udah hebat-hebat, Tangerang ini hebat banget. Cuman memang cara pengemasan, cara apa namanya, rumah kemas ini lah yang sudah diinginkan oleh teman-teman UMKM. Saya kan juga UMKM di UMKM Cipete Ceria. Itu ya. Jadi melihat ini perlu ada rumah kemasan seperti yang kalau di Malang kan sudah ada ya rumah kemasan. Jadi semua pengrajin makanan itu dikumpulkan, itu dikemas bareng-bareng, dijual bareng-bareng. Itu bagus. Sebenarnya juga bisa kita mendatangkan investor. Investor. Kalau kita bagus, investor. Tapi ini nggak saya ceritakan sekarang, program sekarang ini kulitnya saja. Nanti dicontoh. Nanti kalau jadi wali kota. Nanti kalau jadi wali kota. Kalau nggak jadi wali kota pun kan insya Allah saya jadi dewan. Ya berarti saya sampaikan kepada eksekutif wali kota. Gitu. Ya tapi mudah-mudahan kita doakan. Perjuangan sampai akhir. Iya, kita perjuangan sampai akhir. Betul. Kan kita sudah mendapatkan amanah dari PKS, saya harus sungguh-sungguh. Maksimal itu ya, udah kita tinggal nanti lihat sampai tanggal 27 Agustus. Ya, mungkin itu. Siap. Terima kasih Pak Haji sudah sama-sama ngobrol-ngobrol sama kita. Fahmi ya. Terima kasih Pak Haji sekali lagi. Siap. Ya, terima kasih.